Oke, udah nambah 20 orang ya. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, hari ini seperti yang dijanjikan kita akan mulai praktek pengolahan data hari ini, besok dan terakhir. Jadi ada 3 kali pertemuan kita akan melakukan pengolahan data gitu. Nah, mudah-mudahan teman-teman mendapatkan kemudahan untuk memahaminya ya. Karena ini berkaitan dengan skripsinya teman-teman juga nanti ke depan. Karena seperti yang saya bilang ya teman-teman, boleh aja nanti kemudian teman-teman minta dibikinin analisisnya minta dibantuin sama, kan biasanya kadang jasa pengolahan data segala macam, is okay gitu kan, karena orang lain itu mencari rezeki di situ dan mungkin teman-teman sibuk terus nggak bisa ngolah data sendiri. Tapi yang terpenting itu adalah teman-teman paham. Jadi kalau orang yang ngolahin datanya tapi teman-teman nggak paham interpretasinya, nanti ketika skripsi ditanya juga nggak tahu gitu kan. Jadi ini pun kalau teman-teman nggak sedang ada di laptop, nggak bisa langsung praktek, tolong dicatat baik-baik apa yang saya sampaikan, terutama yang berkaitan dengan norma interpretasi, karena dia itu lebih penting sekali bisa menginterpretasi seperti yang saya bilang. Jadi normanya dicatat ya teman-teman gitu, dan langkah-langkahnya juga dicatat nanti, sehingga kemudian ketika udah ada aplikasinya, oh ini Bu Nurul bilangnya kemarin apa, klik ini gitu ya. Nah, langsung saja ya sebenarnya teman-teman, mungkin bisa dicek juga datanya teman-teman. Nah, ini kan ada Excel ya. Ada berapa nih, sebentar. Ke kanan, saya kecilin dulu ya. Biar kelihatan semuanya. Jadi mungkin judulnya kan teman-teman beda-beda ya. Kalau nggak tahu, tanya. Kalau kecepatan, bilang. Ya, kecepatan bilang. Kalau nggak berani ngekat saya untuk bertanya, nggak apa-apa lewat chat. Kan ada chatnya ya. Kalau suara saya putus-putus juga bilang ya. Nih, ini data saya. Ya, data saya. Anggaplah kita lagi skripsian. Anggaplah teman-teman lagi skripsian. Dan ini habis ujian kompre, habis ujian proposal. Ujian proposal itu kan bab 1 sampai bab 3, terus ujian proposal, kemudian direvisi sama penguji gitu kan. Habis itu kan datang lagi ke pembimbing. Nah, datang ke pembimbing nggak langsung penelitian. Datang ke pembimbing, kita cek dulu skalanya benar atau enggak. Cek skala benar atau enggak, pertama uji validitas. Uji validitas, dosen pembimbing nanti akan koreksi. Ini benar itemnya, ini keliru, ini benar, ini keliru. Itu akan dilakukan. Kemarin yang kita lakukan item P. Nah, selanjutnya setelah uji validitasnya benar, di-ACC sama dosen pembimbingnya nih. Jadi saya bicaranya step by step ya, supaya teman-teman tahu, karena prosedurnya yang penting. Sudah di-ACC nih sama dosen pembimbingnya, teman-teman penelitian? Enggak, belum penelitian. Lakukan namanya tryout. Tryout itu apa? Tryout itu uji coba skala. Ya, di tryout ini teman-teman lakukan uji coba skala. Uji coba skala itu yang teman-teman lakukan sebar skala kayak penelitian. Tapi yang dianalisis beda sama analisis penelitian. Yang dianalisis apa? Reliabilitasnya. Reliabilitasnya sama apa? Namanya daya diskriminasi item. Daya diskriminasi item. Ya. Sama reliabilitas. Itu yang kita akan pelajari hari ini. Dua-duanya yang akan teman-teman analisis ya. Jadi di analisis ini adalah daya diskriminasi item sama reliabilitas. Ya. Normanya yang teman-teman perlu tahu gitu ya. Normanya yang perlu teman-teman tahu adalah kalau daya diskriminasi item, daya diskriminasi item itu normanya adalah ketika angkanya 0,3
sampai 1 ya. 0,3 sampai 1 ya. Itu ya, di bawah 0,3 berarti itemnya gugur. Berarti itemnya nggak bagus, berarti itemnya nggak boleh kita bawa ke penelitian. Misalnya ada, kemarin masing-masing ya, ada yang itemnya harga diri ada berapa puluh, itemnya apa, berapa, misalnya ada yang 20, ada yang 25. Nah, setelah nanti analisis daya diskriminasi item, nggak 25-nya kita pakai ke penelitian. Tapi bisa jadi ada yang gugur, tidak mencapai 0,3 daya diskriminasi itemnya. Jadi misalnya 0,279. Berarti dia nggak mencapai 0,3, berarti gugur. Dari yang tadinya itemnya 25, di penelitian bisa cuman jadi misalnya 20 gitu. Karena ada 5 item yang gugur. Ya. Jadi ada, nah daya diskriminasi item ini juga punya nama lain, daya beda item. Ya, daya beda item atau koefisien korelasi item total. Nah, saya tuliskan aja lah di sini ya. Daya beda item ya, atau koefisien korelasi item total. Nah, itu nama lainnya ya. Jadi normanya adalah 0,3 sampai 1. Nah, tapi ada pendapat namanya Pak Saifuddin Azwar ya, namanya Pak Azwar ya. Ada bukunya tuh ya, penyusunan skala atau dasar-dasar psikometri, bilang bahwa 0,25, jadi kalau misalnya dia itemnya di atas 0,25 ya, is okay. Kalau itemnya di atas 0,25. Kalau yang di atas itu kebanyakan orang Azwar bilang boleh di atas 0,25 karena apa? Karena menurut Pak Azwar ini adalah kalau ada item yang misalnya kan 25 nih misalnya itemnya 25, ada itemnya 25, ternyata pada gugur separuhnya, misalnya gugurnya dari yang 25 gugur 18, berarti sisa berapa lagi tuh? Kalau 25 gugur 18, sisa berapa coba? 7, Bu. 7 kan? Nah, 7 berarti itu kan bakal ini bisa tryout ulang nih gitu kan. Jadi yang dilakukan bisa menurunkan levelnya ke 0,25 kalau memang banyak yang gugur sementara subjeknya sudah banyak. Tapi kalau subjeknya belum banyak, tambahin subjeknya lagi ya. Misalnya kemarin kan 50, tambahin lagi gitu ya. Jadi 0,3 sampai 1, kemudian Pak Azwar bilang boleh di bawah 0,25 dengan catatan apa? Nah, hampir separuh item misalnya sudah gugur. Nah, kemudian ada yang namanya reliabilitas. Reliabilitas ini ada banyak ya, ada banyak. Nama tokohnya ada banyak, ada yang namanya Goodman. Tapi psikologi pakainya apa? Namanya Pak Alpha Cronchbach ya. Alpha Cronchbach ya. Cronchbach hanya 2. Ya. Nanti dicari tahu Alpha Cronchbach. Jadi analisis yang sering kita lakukan itu analisis Alpha Cronchbach, atau nanti bisa juga kita lakukan korelasi item total dengan Pearson Product Maman, tapi kebanyakan memang kita pakainya Alpha Cronchbach ya. Nah, satu lagi ada namanya tokonya kalau di JSP McDonald. Ini bukan bermaksud ini ya, nggak promosi kok. Nama bapaknya memang McDonald ya, gitu. Nah, reliabilitas ada Alpha Cronchbach sama McDonald. Normanya, nah saya bilang ya, penting tuh norma. Normanya yang bagus itu adalah, ini nggak bicara gugur tidak gugur ya, tapi itemnya reliable atau enggak itu di sini. Kalau 0,6 berarti dia cukup ya, cukup ya. Kalau 0,7 itu juga masih cukup ya.
0,7 itu juga cukup. Yang bagus tuh di 0,8 sampai 0,9. Bu, ada yang satu. Kalau ada yang satu, berarti dia datanya abal-abal, serius. Ya, kalau satu berarti nggak ada errornya. Nggak mungkin data nggak ada errornya kecuali Anda buat sendiri, gitu ya. Jadi kalau misalnya satu reliabilitasnya pasti disuruh penelitian ulang. Ya, jadi ada data yang keliru gitu loh. Kalau misalnya satu. Jadi kalau 0,5 Bu, 0,5 berarti kan di bawah 0,6. Kalau dia multidimensi is okay ya. Multidimensi disarankan jangan. Nah, reliabilitas ini ada reliabilitas alpha Kronberg, McDonald, kemudian ada reliabilitas komposit. Ya. Reliabilitas komposit itu kayak mana? Pernah dengar Big Five nggak? Big Five Inventory. 5 kepribadian ya. Openness, neuroticism, conscientiousness, extraversion, ya kan? 5 kepribadian Big Five. Nah, itu reliabilitasnya komposit. Karena komposit itu dia satu-satu. Memang kita ngukur kepribadian, tapi dia punya kepribadian yang beda-beda. Ada 5. Berarti kompositnya itu ada 5. Dimensinya ada 5. Ya, gitu. Nah, ini pengantar dulu ya, teman-teman. Ya. Nah, yang akan teman-teman lakukan ketika dapat data, berarti datanya kayak gini dong, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 4 ya. Ini ya, yang saya blok nih. Ini adalah datanya. Yang ke kanan adalah item. Jadi item saya ada berapa? 17. Nanti kita lihat ada yang gugur atau enggak. 17. Nah, yang kayak gini bisa penting ya, teman-teman. Belum satu penting ya. Jadi kadang kita nggak sengaja tergeser ke bawah. Nah, itu harus diperhatikan karena kosong dikit itu bisa mempengaruhi data. Nah, ini delete ya. Bu, suaranya agak Terus atau kayak mana? Kayak gini gimana suaranya? Halo? ya Bu. Ya, Bu. Ya. Baru jelas, Bu. Udah jelas? Udah, Tadi ya? Bu. Oke. Berarti yang ini 1 sampai 17 itu itemnya, ya Will? Nah, itemnya. Ke bawahnya itu adalah jumlahnya ya. Yang kita masukkannya sebenarnya ini. Ya. Yang kita masukkan ini. Nah, yang kita butuhkan item per item. Karena kita akan menganalisis item-itemnya. Kalau teman-teman uji korelasi, maka sumnya yang ini. Nah, kita nggak butuh yang intensi, openness, sama narsisme ya. Yang kita butuhkan ini. Ini saya mau save as dulu ya. Saya save as dulu karena... Bentar. Ini save dulu ya. Karena yang ini tulisan-tulisan ini harus saya hapus dulu ya. Biar untuk dimasukkan ke SPSS-nya enak. Saya save as. Kalau JASP, dia perlu nih yang saya kasih kursor ini ya, CSP. CSP kalau di JASP. Kalau di SPSS nggak apa-apa, pakai Excel saja ya. Tetap pakai Excel. Oke. SPSS ini mungkin saya tulis kayak gitu ya. Saya hapus dulu catatannya teman-teman. Delete. Kemudian ini saya hapus juga ya. Jadi biarin nomor item aja ya di atas nih ya. Nomor item saja. Biarin nomor item. Nah, yang perlu dilakukan adalah ini kita coba pakai SPSS dulu. SPSS saya ini nomor ini tampilan SPSS kelihatan keluar ya.
Iya, Bu. Oke. Nah, ini tampilannya SPSS. Jadi ada dua, data view sama variable view. Yang di bawah, saya lagi klik kursor bawah ya. Pokoknya searching aja kursor saya di mana. Ada data view sama variable view. Data view itu datanya teman-teman. Misalnya di sini saya tulis 1 ya. Ya, 1. Nah, berubah ya. Variable view-nya akan nunjukin seperti ini. Ada name, ada tipe numerik, width-nya, desimalnya, labelnya, value, missing, column, like-nya, kemudian measure sama roll. Saya bahas satu-satu ya. Name ini namanya apa? Misalnya skalanya. Ya, item skalanya boleh. Atau misalnya mau jumlah karena teman-teman apa ya? Misalnya neliti tentang apa? Wilya kelompoknya neliti tentang apa? Tentang kebermaknaan, Bu. Kebermaknaan hidup bagi mahasiswa. Kebermaknaan hidup bagi mahasiswa. Misalnya di sini kebermaknaan hidup. Kita tulis kebermaknaan hidup. Dia nggak akan mau, karena kita pakai spasi. Nah, jadi kalau di sini name itu sebenarnya dia biasanya cuma singkatan. Entah itu misalnya X atau Y. X kan berarti variabel independen, Y dependen. Nah, numerik ini jadi data kan harus data numerik ya. Kalau angka berarti dia di sini kalau koma sama kemudian string itu berarti string berarti dia berupa huruf. Jadi nggak akan bisa dianalisis karena dia jenisnya string. Jadi di sini kan ya, tipe saya klik, ada numerik, koma, dot, scientific, date, tanggal, apalagi dolar, currency, kemudian string. Ya, yang bisa dianalisis hanya numerik. Jadi pastikan cek ini numerik. Kalau nggak numerik, berarti nggak bisa nanti dianalisis. Oke? Gitu. Nah, ini bagian kedua. Kalau width ini sebenarnya besaran kolom ya. Karena di sini di data view ini kan 1 ya. Kalau saya besarin kolomnya, nanti variabel view-nya bisa ningkat. Jadi ini jadi 7. Sorry, kolomnya 14 ya. Kalau width ini berarti row-nya ya. Row-nya. Oke, seberapa besar. Kolom tadi yang ini karena saya geser. Ya. Ini saya balikin lagi ya, sorry. Di data view. Jadi kita kerjanya di data view, keterangannya ada di variable view. Data view itu datanya, variable view itu keterangannya. Kalau desimal itu kita cek di data view nih. Nah, 1,00. Karena di variable view teman-teman klik ada desimalnya 2, ya kan? Kalau teman-teman kosongin desimalnya, sorry. Ya. Teman-teman kosongin desimalnya, maka data view-nya berubah jadi 1. Nah, ini contoh ya. Ada variabel 2, variabel 3. Saya nggak sengaja tadi ke enter, terus tandanya titik. Ini kan berarti dianggap missing. Kalau missing kayak gini, nah data bisa error. Jadi teman-teman harus hapus kolomnya. Cara ngapusnya kayak gini. Di blok atas, tapi bukan delete ya, tapi blok atas, pastikan kolomnya aktif. Terus klik kanan, clear. Ya, clear. Dia nggak bisa di-delete. Kalau delete masih tetap akan error, jadi clear. Nah, gitu ya. Itu nggak sengaja saya ke enter tadi. Nah, kadang kan kita nggak sengaja ke enter gitu ya. Itu akhirnya bisa mempengaruhi. Label. Kalau name tadi nggak bisa panjang, label ini bisa sepanjang-panjangnya. Itemnya. Misalnya, saya tidak suka ya, makan nasi. Nah, wah, ini orang kaya nih kayaknya. Jadi dia enggak, tapi orang kaya suka juga makan nasi kan. Saya tidak suka makan nasi, misalnya kayak gitu. Nah, label ini bisa panjang. Jadi item bisa teman-teman tulis di sini. Kemudian ada value. Kalau value ini untuk coding. Coding data misalnya ada jenis kelamin 1 laki-laki, 2 perempuan, atau 1 sebentar ya, Bu Kapro nelpon.
Oke. Sorry. Ya, lanjut. Ya, laptop saya mulai panas. Ini dampak dari pakai SPSS, pakai Zoom. Aduh, parah nih ya. SPSS tuh memang panas ya, bikin panas laptop ya nanti. Yang sabar laptopnya, dibaik-baikin aja buat skripsi, nggak apa-apa. Nah, gitu. Kemudian ini value, kemudian missing. Nah, dia kalau error, dia bakal ada missing kayak gini nih. Ya. Kemudian kolom, right ini cuma rata kiri kanan. Nah, ini ya. Data itu ada nominal, ordinal, rasio, interval. Ingat ya yang saya sampaikan ada di bahan ajar, buku bahan ajar dipelajari lagi. Nominal, ordinal, rasio, interval. Nah, kalau misalnya kita masih data reliabilitas, dia kalau nggak nominal, jadi di sini saya klik ya. Dia kalau nggak nominal, ordinal. Ya. Kalau data variabelnya teman-teman itu wajib scale. Scale itu berarti data interval. Kalau dia ke ordinal atau nominal, nanti nggak bisa dianalisis. Maksudnya dalam artian dia bukan jenis data yang harus dianalisis kalau dia berubah gitu ya. Jadi ini bisa teman-teman ubah sendiri. Biasanya SPSS-nya langsung ngebaca gitu sih, ngebaca data. Tapi tetap harus kita cek lagi gitu ya. So, jadi habis buka data ini apa yang harus dilakukan? Ada dua cara untuk membuka data di SPSS. Cara pertama yang paling mudah menurut saya ya. Cara pertama yang paling mudah adalah teman-teman buka Excel-nya teman-teman. Nah, ini ada dari 2 sampai dari akhir. Saya tinggal klik kanan, copy, terus ya sudah, saya pindahkan ke, nah, di sininya ya, klik kanan, paste. Nah, itu ya. Ini kan karena variabel view-nya yang lain masih ada komanya ya. Kalau yang di sebelahnya nggak ada komanya. Ini kan ini ya, komanya udah nggak ada ya. Kalau yang lain kan ada komanya masih. Kan beda tuh ya. Nah, ini juga saya kasih X ya kan. X ya. Padahal kan yang lain belum saya ubah. Ini saya ubah ya. Ini jadi item 1 biar enak ya. Item 1. Sorry. Item 1 atau saya jadikan variabel item 1 aja lah. Item 1 item ya dia. Jadi diubah ya. Ini agak lambat ya. Item 3 item 4 tanpa spasi ya kalau ada kursinya. item 6. Kalau ini ya karena itemnya dikit ya. Jadi 17 doang jadi aman lah. Kalau teman-teman itemnya sampai 50 satu variabel ya lumayan lah ya. Tapi nggak perlu diganti juga nggak apa-apa. Nih, asal teman-teman ingat itemnya yang mana. Nah, saya tadi kan ada yang keliru, yang berubah. Jadi itemnya tetap harus saya kasih nomor biar saya nggak keliru nanti dikaitkan dengan blueprint ya. Berapa sih yang tapo sama untapo yang gugur gitu ya. Saya sudah item saya udah mewakili aspek atau enggak gitu ya. Jadi harus diketahui ya urutannya. Jadi dan jangan sampai juga item per itemnya itu keliru ya urutannya. Itu berbahaya enggak. Kayak gitu juga ngomongnya. Ya. Item 16 ya, jadi memang cuman 17 item ya. 17. Ini kan berarti numerik semua ya. Desimalnya mau saya jadikan 0. Nggak mau dijadikan 0 juga nggak apa-apa. Nanti paling angka komanya terlalu banyak ya. Ya, 2 angka di belakang koma. Jadi di SPSS itu nggak koma makanya ya. Titik. Titik itu adalah koma. Jadi titik itu dianggap koma.
Nah, ini labelnya saya hapus saja. Tapi boleh lah ya dilihat ini ya. Saya suka makan nasi. Saya enggan makan geprek, ya, gitu ya. Berarti kan karena dia suka makan nasi, saya enggan makan geprek itu kan unpavo ya. Nah, anggaplah ini kolom, kemudian input data. So, jadi langkahnya, nah ini yang langkah yang pertama untuk copy paste untuk ambil data. Nah, langkah yang kedua, ini bisa kita Ctrl N dulu ya, Ctrl N. Saya mau buka layar baru, sorry. Ini kok ini. Saya mau buka layar baru karena saya mau open filenya lewat file ya, bukan copy paste. Caranya adalah file, open, ya, open data, file, open data, terus ambil tadi filenya di mana, saya letakkan tadi di desktop, kemudian judulnya tadi apa ya, input data SPSS ya, input data SPSS. Tinggal di open, ya. Nah, dia akan minta ini yang mana aja yang mau diambil. Nah, yang mana aja yang mau diambil, kita langsung oke, nggak apa-apa. Nah, dia muncul ya. Hanya saja karena tadi saya tulis yang di atas kan item ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini berarti saya nggak perlu yang layar pertama. Langsung saya clear ya. Klik kanan, clear. Nah, enaknya kalau buka langsung dari file itu dia langsung kayak gini ya. Nah, komanya langsung 1 ya. Saya kecilin lah ya semuanya ya. Ini besar banget soalnya. Besar sekali pemirsa. Biar kelihatan semua. Jadi komanya langsung nggak ada. Karena saya ambil dari Excel ya. Jadi terserah teman-teman apakah tim copy paste atau tim file open ya. Terserah teman-teman mau ambil yang mana, terserah. Yang penting senyamannya aja. Senyamannya aja, dua-duanya bisa dilakukan. Sip. Nah, sampai di sini udah paham ya cara ngebuka, mindahin data dari Excel ke SPSS ya. Kenapa datanya di Excel? Kenapa nggak datanya langsung dari SPSS sendiri gitu ya? Pertama, SPSS itu berat ya, aplikasinya berat dibanding JASP lebih berat ya. Jadi kalau teman-teman nyimpan di SPSS, maka ada kemungkinan apa ya, error ya, kemungkinan error. Yang kedua, kalau dibuka di laptop lain atau komputer lain yang SPSS-nya speknya itu di bawah dari yang punya di laptop teman-teman, maka akan nggak bisa dibuka. Misalnya punya punya teman-teman ada yang SPSS-nya edisi 27, kalau sekarang yang terbaru 27 ya, misalnya. Kalau edisi 27, maka yang temennya yang satu lagi punyanya speknya edisi 20 gitu kan. 27 ke 20 jauh banget kan. Kalau teman-teman simpan datanya di SPSS, maka di-share lagi ke temannya yang SPSS 20 nggak akan bisa dibuka gitu ya. Jadi memang disarankan tetap di Excel karena itu nggak rentan, paling ya kegeser dikit jadi nggak rentan error. Kita memang harus memasukkan kembali ke SPSS dan itu menjadi proses pembelajaran gitu ya. Oke, kita mulai.
Sebenarnya langkahnya mudah saja ya sebenarnya. Kalau SPSS itu kan tinggal klik-klik doang. Ingat ya, tinggal klik-klik doang. Ya. Pertama, teman-teman ini ada analyze, ya, analyze. Ambil regression, scale, ya. Di screenshot boleh, itu bagian situ tuh harus di screenshot gitu ya. Oh berarti reliabilitas bagian analyze, scale, reliabilitas analisis ya. Jadi harus di screenshot. Aduh, kok keluar deh. Nah, yang ini ya. Oh, teman-teman foto terserah ya. Yang penting nanti pas sendiri nanti tahu caranya ya. Analyze, scale, reliabilitas analisis. Baru kemudian kita klik reliabilitas analisis. Oke, tampilannya kayak gini teman-teman. So Bu, apa yang harus dilakukan? Nah, yang kita mau lakukan adalah apa tadi? Reliabilitas dan daya diskriminasi item. Jadi sebenarnya dua-duanya akan keluar dalam satu kali analisis. Baik itu reliabilitas atau daya diskriminasi item. Ya. Nah, kita pindahin semua item. Ini item ya, item 1, 2, 3 sampai 17 karena dia berurutan. Saya kontrol A saja. Saya pindahkan ke item. Ini kan ada tanda panah biru ya. Ya, pertama teman-teman blok, baru tanda panah biru, diklik ke kanan. Nah, akan muncul dia sebelah kanan. Ini masih ada, iya, tapi angkanya sudah pindah ke sini. Atau ini kontrol A, teman-teman drag saja, ya, drag saja kayak gini. Sit. Oh. Kalau dragnya harus ini ya, barengan sama shift kontrolnya. Kontrol A, shift, mau dia. Cursor saya tidak mau. Biasanya di Windows mau. Karena di mic nih. Ya, oke. Nah, dipindahin ke sebelah kanan. Duh, internet saya nggak stabil. Tapi suara saya masih stabil kan? Masih, Bu. Iya, Bu, masih, Bu. Nah, oke. Tadi, Masih, Bu. kalau Anggun kemarin variabelnya apa, Anggun? Variabel kelompoknya Willia tadi kebermaknaan. Putus-putus. Halo? Ya. Ya. Variabelnya apa, Anggun, yang diteliti kemarin? Lupa saya. Stres akademik, Bu. Oh ya, stres akademik. Jadi di sini, di reliabilitas, setelah kita pindahkan, kita bisa kasih nama. Ini ada tulisan scale label. Scale label. Ya. Jadi di scale label itu kita tulis misalnya stres, ya anggaplah stres akademik ya. Jadi teman-teman kalau di rumah, kalau misalnya nggak bisa catat, screenshot aja. Oh ini 1, 2, 3. Screenshot saja ya langkahnya. Nah, saya bilang tadi alpha kan. Nah, sebenarnya dia ada beberapa pilihan yang saya bilang. Ada split hop ini, dia belah bagi 2. Kemudian ada Goodman. Goodman ini yang untuk itemnya itu jawab ya tidak, ya tidak, ya tidak. 1, 2, 1, 2. Ya. Jadi Goodman itu yang 1, 2, 1, 2. Kalau yang paralel ini, reliabilitas paralel ini untuk reliabilitas yang dia punya dua soal, ada soal A sama soal B, yang tingkat kesukarannya sama. Ya. Untuk paralel ini adalah yang dia punya tingkat kesukaran yang sama, A dan B, sama-sama mengukur hal yang sama. Kayak apa ya? Test wise ya ada 2. Wise atau apa ya? Wessler ya ada 2. Kayak di TPA, CPNS tuh kan kadang ada beberapa soal A, B, C, D ya gitu. Tingkat kesukarannya harusnya itu sama. Nah, itu yang biasanya pakai paralel. Nah, kalau kita nggak perlu dibelah ya. Jadi dia item per item. Jadi reliabilitas alpha ini dia item per item. Makanya itu lebih memudahkan. Nah, kita klik alpha ya. Jadi jangan sampai dia berubah ya, alpha saja yang dicontreng. Kemudian klik statistik. Nah, klik statistik. Oke.
apalagi Bu, ini gitu ya. Yang diklik apa? Diklik cuma satu. Yang diklik adalah scale if item delete. Scale if item delete. Ya. Scale if item delete. Oke, screenshot lagi silahkan ya. Baru kemudian kita continue ya, setelah scale if item delete kita continue. Kemudian klik OK. Sip, saya sudah ya, klik OK. Nah, dia akan muncul output seperti ini. Jadi ini filenya tadi, kemudian akan ada output. Mana dia tadi? Output. Output akan muncul seperti ini. Nah, outputnya akan muncul seperti ini. Jadi, tabelnya seperti ini. Yang pertama adalah nih, reliabilitasnya 0,848. Jadi titik 848 ini maksudnya adalah 0,848. Jadi titik 0,848 itu berarti 0,48. Ya kan? Crunchback. Nah, berarti saya tadi ada yang kelebihan apanya tuh kayaknya. C-nya kayaknya kelebihannya. Crunchback alpha. Ya, di sini dan dia 17 item. Ya, Crunchback alpha 17 item 0,848 ya, 0,848. Ini untuk alpha. Berarti aman dong? Aman ya. Nah, sampai di situ, wah alhamdulillah. Kadang tuh klik tapi baca bismillah dulu ya gitu. Jangan-jangan nanti 0,5 ke bawah. Enggak ya, kalau bantuin temen suka kayak gitu, tapi lebih gugup sama data sendiri. Nah, setelah itu baru kita lihat ke bawah. Jadi kadang saya tuh bisa nutup tangan saya tutup ke bawah, yang atas doang saya lihat dulu gitu kan. Saking takutnya sama data gitu ya, bermasalah. Nah, kemudian kita klik, ini ada kan kolom 1, 2, 3, scale variance, kemudian corrected item total correlation. Tadi kan daya diskriminasi item, bahasanya lainnya adalah daya beda item, kemudian bahasa statistiknya adalah corrected item total correlation. Ya. Jadi maksudnya apa sih Bu daya beda item itu? Maksudnya adalah item dari nomor 1 sampai 2, 3, 4, 5, 6, 7 adalah item yang berbeda yang mengukur hal yang sama. Jadi dia mengukur hal yang sama tapi itemnya beda. Kayak tadi, saya suka nasi satu ya. Kemudian yang satunya lagi saya suka nasi, kemudian saya apa tadi dia bilang ya? Pokoknya geprek-geprek. Nah, itu kan sama-sama ngukur misalnya kesukaan terhadap nasi. Nah, corrected item total, kalau teman-teman lihat nih dari tabel 2, mana yang di bawah 0,3? Ada nggak? 1, 2, 3. Item mana yang di bawah 0,3? Coba cek. Sama nggak kita? Item yang di bawah 0,3. Coba dicek. P1 berarti item 1 ya. Yang di bawah 0,3 item berapa aja teman-teman kira-kira? Coba dicek. Ketemu? Ya. Boleh di chat boleh, disebutkan juga boleh. Nomor berapa aja? V2, V3, V2, V3, V8, 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 V9. V9. ya. Itu aja ya. Sama nih sama saya. Berarti ada 4 item yang harus kita gugurkan. Masih aman sih, 17 dikurang 4, masih aman. Jadi masih aman. Karena apa? Reliabilitasnya 0,848. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan, Bu? Kalau berarti ini harus digugurkan, dikeluarkan. Sehingga kemudian reliabilitas item ini nggak akan kita gunakan lagi, yang 4 tadi ya, P2, P3, P8, P9, tidak akan teman-teman gunakan lagi nanti di penelitian selanjutnya. Yang harus dilakukan, kembali lakukan analisis yang sama. Boleh di sini, boleh buka datanya. Kita langsung saja
analyze, ya. Ambil tadi apa? Scale, kemudian reliability analysis. Ayo dibantu sayanya. Tadi item berapa aja yang harus kita keluarin? V2, Bu. V2, kita klik V2, kita geser ke samping, berarti hilang ya, P1, P3, P2-nya hilang. P3 aman tadi? Enggak, Bu, dikeluarkan. P3 juga ya. Terus Ya. P berapa lagi? P8. P8 P9. Tuh, sama. masuk 9 ya, item 9. Oke. Nah, itu udah dikeluarin semuanya. Baru statistiknya pasti udah dicontreng ya, tapi kita cek lagi. Berarti tetap ya scale if item delete. Scale if item delete itu kalau itemnya di delete itu nanti reliabilitasnya naiknya berapa. Nah, baru kemudian stress akademik, alpha, kita oke-kan lagi. Nah, dia muncul di bawahnya. Ini tadi di atas, terus dia muncul di bawah. Tadi 17 itemnya sekarang berubah ya, jadi 13. Tadi reliabilitasnya 0,848, sekarang agak berkurang jadi 0,869. Dia bisa naik, bisa turun ya. Kalau turun berarti ada item yang harusnya nggak gugur gitu, masih bagus ya. Misalnya contohnya nih ya tadi ya. Mungkin yang P9 ini karena dia 0,236 masih memungkinkan lah ya, tapi tetap harus kita buang. Jadi agak berkurang ya, agak berkurang. Biasanya reliabilitas punya kecenderungan meningkat setelah item yang jelek digugurkan. Nah, setelah itu ini kan kita lihat lagi di corrected item total, nggak ada yang di bawah 3 ya. Jadi inilah yang akan 13 item inilah yang akan teman-teman pakai nanti di penelitian. Jadi tryout sama penelitian beda ya. Tryout-nya tadi itemnya 17, maka setelah tryout, setelah datanya dianalisis, penelitian akan menggunakan 13 item. Nah, 13 item itu bedanya ya, bedanya di situ. Tapi ada kasus misalnya kayak gini, apa ya? Misalnya ada item yang dia minus. Ini kan positif semua ya. Nah, dia kalau minus itu otomatis harus kita gugurin, ya. Berarti itemnya jelek. Tapi minusnya minus berapa? Misalnya minus 5, kan? Artinya kalau minus itu hilang kan dia bagus ya. 0,5 berarti kan. Minus 0,5, kalau terjadi yang kayak gitu, maka cek scoringnya. Yang kita bilang kemarin ya, kita bicara PAPO sama UNPAPO. Jangan-jangan dia itu itemnya UNPAPO, tapi teman-teman masih scoring PAPO. Nah, artinya kan sayang kan ada satu item yang gugur gara-gara kita keliru scoring. Jadi PAPO UNPAPO-nya penting untuk dilihat, gitu ya. PAPO UNPAPO-nya penting untuk dilihat. Jadi kalau misalnya ada yang minus, kalau dia minus 1, minus 2, itu ya udah nggak apa-apa, udah otomatis berarti itemnya jelek. Mungkin bisa jadi kayak itemnya itu adalah item Barnum ya, item yang social desirability-nya tinggi, yang orang akan jawab apa ya? Orang akan jawab semuanya setuju atau semuanya nggak setuju. Saya adalah penyuka seks gitu ya misalnya ya. Saya adalah penyuka bullying, saya adalah penyuka cyberbullying. Kan itu kan jelek banget kan gitu. Orang pasti jawab nggak setuju, nggak setuju, nggak setuju. Nah, itu itemnya akan gugur itu. Gitu. Atau misalnya apa ya? Saya membenci nasi. Nah, gitu kan itu kan itemnya akan membuat orang bilang enggak gitu. Itu menyebabkan itemnya kadang gugur gitu ya. Nah, ini analisis reliabilitas menggunakan SPSS. Tapi yang masih item per item, ya kan? Item per item. Nah, kalau dia analisisnya, kita balik ke datanya lagi ya.
Jadi Boleh bertanya, Bu? boleh. Mas yang ini, Bu. Kalau seandainya kan, Bu, hasil dari crossback-nya itu setelah kita kurangi kan, Bu, yang gugur itu naik, gimana, Bu? Berarti datanya tuh Bagus. bagus ya, Bu? Iya, justru bagus kalau naik. Kalau turun, kata Ibu tadi bagus juga. Turun saya nggak bilang bagus. Enggak ya, Bu? Kalau turun itu kemungkinan ada item per item, alpanya nggak saya bilang bagus, tapi item per itemnya ada yang kemungkinan saling berhubungan. Nah, berhubungan secara bagus. Jadi misalnya item 1 sama item 2 tadi itu sebenarnya dia punya korelasi yang bagus gitu ya. Sehingga kemudian mempengaruhi ketika item 2-nya dikeluarin, alpanya jadi turun gitu. Maksudnya gitu Satu ya? lagi. Ya, boleh. Justru bagus harus ditanya ini ya, karena nanti teman-teman yang akan melakukan ini. Kalau misalnya, Bu, data yang kita cari tadi kan, Bu, misalnya nilainya tuh yang 0,3 tadi kan, Bu, itu tuh banyak apa namanya? Banyak yang gugur, misalnya setengah dari data kita. Jadi itu masih wajar atau gimana, Bu? Kalau pertama kita cek subjek dulu ya, bukan cek ombak ya, cek subjek dulu. Banyak nggak? Kalau misalnya sekitar 150-an, oke nih, kalau menurut kita udah cukup lah, atau 100 gitu lah, udah cukup ya. Tapi 100 itu sebenarnya masih kurang juga. Dan masih tetap banyak gitu ya, masih tetap banyak, atau kita coba tambahkan 10 orang. Kalau saya nyaranin tambahin coba 10 orang dulu gitu. Saya selalu nyaranin kayak gini sama mahasiswa. Kamu misalnya mau try out 70, cadangkan 10. Ya, lebihkan 10 gitu. Mana tahu nanti di antara 70 orang ada yang mereka itu misinya missing 1 atau jelek semua, 1 semua. Sehingga itu keluarin yang data 10 tadi masih bisa ngebantuin data yang 70 tadi, itu satu. Yang kedua, kalau misalnya memang reliabilitasnya jelek semua dan hampir separuh gugur, sementara subjeknya misalnya udah banyak nih, Wilya udah ngirim ke banyak gitu. Kita bisa cek skornya, Papo sama Unpapo-nya dulu. Papo Unpapo-nya benar atau enggak scoringnya? Jangan-jangan ada yang kebalik. Ya. Dah. Sudah juga, Bu. Ternyata cek, karena gini ya, ada kejadian dia subjeknya itu 250 orang. 250 orang terus dia subjeknya, sementara tryout-nya itu berapa ya? Hampir-hampir segitu. Dan itu di penjara. Bayangin, subjeknya itu susah ditemui ya, gitu. Terus datanya pada banyak yang gugur. Ternyata dia keliru. Dia dari yang Papo dijadiinnya Unpapo jadinya Papo. Akhirnya banyak yang gugur gitu. Itu masalah pertama. Yang kedua adalah bisa jadi ada yang kelewat di validitas isi. Kan validitas dulu nih, baru reliabilitas. Validitasnya itu kita ngecek ini item benar atau enggak. Ini item social desirability-nya tinggi atau enggak. Sebelum kita buat item. Makanya sarannya kayak gini, Willia, kemudian Anggun, kemudian teman-teman yang lain, kalau seandainya teman-teman mau buat item, ya, kalau teman-teman mau buat item, maka harusnya teman-teman bertanya juga ke apa ya, kayak teman-teman misalnya stres akademik ya gitu. Teman-teman tanyain aja. Jadi itemnya itu jangan dari kita, tapi dari pelaku yang memang mengalami stres akademik. Karena kalau kita yang buat item ya, walaupun kita nanti akan membenarkan pernyataannya ya. Kalau kita yang buat item nih, kita udah berkutat sama proposal segala macam. Di kepala kita tuh teori aja, bukan yang dirasakan dari subjek, sehingga kemudian bisa jadi kita buat itemnya itu bagus tapi kaku, ya, bagus tapi nyeleneh gitu. Jadi mending tanya ke orang yang stres akademik, 1 atau 2 orang atau 3 orang tanya, menurut kamu ciri-ciri orang yang stres akademik itu kayak mana sih? Ini, indikatornya apa sih? Nah, dari pernyataan mereka itu buatlah item. Kemungkinan besar itu jarang gugur.
ya. Karena orang yang memang mengalami stres akademik yang kita jadikan acuan untuk buat item. Tapi kadang ada orang yang justru ngelihat skripsi orang lain untuk buat item. Nah, itu yang bahaya. Karena nggak berangkat dari subjek. Iya kalau skripsinya dia berangkat dari subjek. Kalau enggak, kemungkinan gugur bisa jadi gitu. Karena gini ya, ada beberapa yang kayak pemahaman kayak dari skripsi itu cenderung kaku pemahaman bahasanya. Sementara bahasa anak muda yang generasi Z itu to the point. Kalau kita kadang ada yang deskripsi itu panjang-panjang itemnya, 2 kalimat gitu. Padahal harusnya skala itu 1 kalimat efektif efisien gitu. Jadi validitas isinya bisa jadi kelewat gitu Wilya. Jadi kemungkinan untuk melakukan tryout ulang ada. Ya. Kalau memang sudah banyak sekali yang hampir separuh lebih yang gugur. Ya, maka dicek lagi ternyata itemnya ada yang jelek ini pernyataannya ada yang jelek gitu. Jadi ada kemungkinan untuk melakukan tryout ulang ada. Kalau misalnya dari awal itemnya jelek gitu ya, Will. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Minimal? Berapa item misalnya Bu yang dikategorikan nggak normal dia, jadi kita harus kayak melakukan cek sampai lagi gitu. Sip, good question ya. Ini pertanyaan penting sekali. Hampir saya lupa. Ya, jadi misalnya gini, stres akademik ya, misalnya stres akademik. Ini yang muncul Excel kan? Iya Bu. Oke. Oh, atau nggak usah stres akademik lah. Pemaafan ya. Saya neliti tentang pemaafan. Pemaafan itu ada dimensi misalnya. Dimensi interpersonal. Sama kemudian ada dimensi intrapersonal. Nah, ini adalah variabelnya adalah variabel pemaafan, dimensi personal, interpersonal. Kemudian ada indikatornya. Dimensi interpersonal itu dia memaafkan, dia mau kembali berbaikan dengan orang yang memaafkannya dia, gitu ya, dengan orang yang memaafkan. Berarti rekonsiliasi, anggaplah indikatornya ya. Kemudian berbaikan. Ini misalnya aja ya, intrapersonal itu dia misalnya ada dendam atau dia kayak memaafkan tapi masih ada dendamnya, gitu ya. Maafkan diam-diam. Nah, ini ica-icanya aja ya. Nah, dimensi interpersonal ini kan bagi dimensi ya, dimensi atau aspek atau elemen. Sementara ini adalah indikator. Gitu ya. Nah, misalnya kemudian ini adalah item. Ini misalnya rekonsiliasi ada itemnya 1, 2, 3. Berbaikan 4, 5, 6. Ya. Ini item ya. Kemudian dendam itu 7, 8, 9. Maafkan diam-diam itu 10, 11, 12. Ya. Kalau misalnya tadi ada yang di bawah 0,3. Ya, yang di bawah 0,3-nya adalah 4, 5, 6, nih hilang semua, gugur semua. Ini harus dilakukan, sebaiknya dilakukan tryout ulang. Karena ada satu indikator yang gugur semua. Jadi kalaupun ada satu, nih misalnya ada satu misalnya. Satu aja di antara dendam ada satu, boleh dilanjutkan. Minimal indikator diwakili satu item. Ya, minimal diwakili oleh satu item. Tapi harus berimbang juga. Misalnya ini 1, 1, 1, 1, 1, nggak berimbang kan? Maksudnya jadi ada 2, 2. Jadi ada keseimbangan data. Jadi walaupun indikatornya 1, dimensi intrapersonal sama interpersonalnya tuh harus berimbang. Misalnya ini gugur 1. Tapi di sini gugurnya 2 gitu. Tapi ada intrapersonal berarti 4, interpersonal tinggal
3 masih berimbang. Tapi kalau misalnya intrapersonalnya 5, interpersonalnya tinggal 2, itu nggak berimbang. Ya. Jadi pertama adalah item indikatornya minimal 1 tetap harus ada yang mewakili, poin pertamanya. Yang kedua, tetap masih berimbang antara dimensinya, intrapersonal sama interpersonalnya. Jadi 2 catatan penting ya. Pertama, minimal 1 indikator, 1 item. Kedua, berimbang antara ya aspek atau dimensi atau elemen. Cuman memang kita tidak terlalu mengedepankan di sini elemen atau dimensi ya, karena itu nanti di penyusunan skala. Cuman kalau misalnya teman-teman dapatnya dari skripsinya atau dari alat ukurnya ada dimensi atau aspeknya, ada bagusnya langsung dicek. Karena itu lebih bagus ya. Jadi itu poin penting. Ini harus ditanyakan memang, Will. Harus ditanyakan ini. Ini wajib ditanyakan. Bahaya kalau nggak ditanyakan, nggak saya sampaikan, bahaya ini. Karena ini penting untuk ditanyakan. Nah, jadi sama lah kayak gini misalnya. Ini kan misalnya kalian stres ya, tentang stres. Ya. Indikator orang stres itu pertama misalnya cemas. Gitu ya. Kemudian gatal-gatal gitu kan. Gatal-gatal secara gatal-gatal, kadang ada orang yang indikator stres itu yang kayak tubuhnya itu gatal-gatal. Nah, itu memang ada indikasinya fisiknya seperti itu ya misalnya. Kemudian apa ya? Malas misalnya gitu ya. Ini kalau hilang satu indikator enggak bisa ya. Berarti dia nggak stres kalau indikatornya hilang. Nggak bisa ngukur stresnya. Makanya minimal 1 indikator tuh tetap ada. Gitu. Kenapa dibilang minimal 1 indikator tetap ada? Kalau 1 dimensi hilang, malah nggak bisa lagi gitu. Indikator aja nggak boleh minimal 1, apalagi dimensi. Jadi kalau dimensi hilang, udah fix, udah ya, try out ulang, ambil data ulang. Gitu. Bu, indikator itu bisa kita dapatkan dari teori dan juga kita tanyakan langsung gitu Bu sama misalnya seseorang yang stres akademik. Apanya? Dimensinya atau indikator? Oh, indikator. Indikator bisa didapatkan dari teori atau kita buat sendiri berdasarkan pengertian dimensi dan orang yang kita tanya. Kita konfirmasi langsung juga sama orang yang kita tanya. Ya. Tapi landasannya tetap teori. Kan kadang dimensi interpersonal itu ada penjelasannya, pengertiannya apa. Gitu. Syukur-syukur dapat tokoh yang dia langsung ngasih, ini loh indikatornya. Nah, itu baik banget tuh. Yang kayak gitu tuh baik. Biasanya kalau penelitian sosial sering baik-baik kayak gitu. Kalau klinis agak ini sih. Klinis karena penelitiannya mahal ya. Jadi dia agak tidak terlalu terbuka gitu. Oke, thank you, Awilia pertanyaannya. Ada lagi teman-teman? Sebenarnya masih ada. Iya, nggak apa-apa. Lanjut. Ibu kan ada bilang tadi kan yang tentang minus-minus itu, kalau misalnya nilainya minus, itu gugur. Berarti kalau misalnya banyak yang minus, berarti digugurin semua, Bu? Iya. Ya, Bu. Tapi tadi poinnya adalah kalau minusnya itu misalnya minus 0,5. Nah, itu kan kalau nggak ada minusnya, berarti itemnya baik-baik saja kan? Nah, coba dicek kembali scoringnya. Scoringnya mana tahu dia itemnya papo, ternyata kita jadikan unpapo. Yang kedua, bisa jadi di scoring, atau yang kedua yang kayak gini. Kita menganggap itu papo, ternyata orang lain yang ngisi menganggap itu unpapo. Jadi orang ngisinya ya versi unpapo-nya mereka gitu. Dan akhirnya keliru gitu. Yang terakhir ya memang itemnya jelek, udah gitu. Ya Bu, makasih Bu. Sama. Sip. Oke. Nah, ini tadi aplikasi pertama ya, teman-teman. Ini. Oh iya, kalau mau
nanti dulu. Ini kok saya jadi keluar? No. Ya, keluar dia. Tunggu dulu. Cancel. Bentar ya, saya analisis ulang ya. Nah, dia tadi. Nah, kalau teman-teman mau pindah ini ke apa ya? Kalau saran saya, jadi jangan file ini teman-teman save, tapi datanya teman-teman klik kanan atau Ctrl C ya. Boleh juga pakai edit nih, copy, pindahin ke Word. Ya. Jadi pindahin ke Word. Karena ya itu tadi saya bilang ya, SPSS itu berat teman-teman ya. Jadi kalau ini nanti hilang datanya, kalian harus analisis ulang lagi. Nggak apa-apa sih analisis ulang gitu ya. Tapi mending dipindahin aja ke Word. Ini saya besarin ya. Tinggal copy paste aja. Ctrl C, Ctrl P ya. Ctrl P. Nah, saya besarin. Ya, itu dipindahin nanti. Kalau buat laporan nanti di Word ya. Nah, baru kemudian di laporan teman-teman bisa blok mana aja data yang gugur. Berdasarkan, nah yang penting tuh analisisnya, interpretasi. Ya, berdasarkan ya data di atas, maka ada beberapa item gugur ya karena memiliki daya diskriminasi item kecil dari 0,3, yaitu item berapa gitu. Sebutkanlah itemnya. Ini udah yang item 13 ya, belum yang gugur tadi. Tadi berapa? Item 1, 2, 8 sama 9 gitu. Jadi interpretasi di laporan ya. Yang penting interpretasi ya. Angka ini kalau nggak ada interpretasi ya percuma, karena nanti deskripsi yang penting itu adalah interpretasi juga gitu. Anda analisisnya dibantu sama orang, kalau nggak bisa jawab ya sudah gitu. Nah, ini contohnya ya. Sip. Nah, yang kedua, ternyata masih pakai SPSS. Nah, ada yang kedua. Tadi kan ada analisis item per item. Terus yang kedua ada analisis dimensi. Nah, ini kan tadi analisisnya kan dimensinya ada interpersonal sama intrapersonal sama interpersonal. Ya, jadi ada analisis namanya komposit. Ya, analisis komposit itu adalah analisis dimensi per dimensi ya. Analisis komposit. Bisa dilihat juga kalau mau tahu keterangannya di mana, di bukunya Pak Saifuddin Azwar ya. Pak Saifuddin Azwar di buku Dasar-dasar Psikometri ya, Dasar-dasar Psikometri. Analisis komposit atau analisis dimensi ya, atau analisis aspek ya, per aspek ya, atau elemen gitu ya. Nggak semua sih bisa dilakukan, tergantung teorinya teman-teman ya, yang bisa dilakukan analisis komposit. Maksudnya analisis komposit, artinya nggak semua item langsung teman-teman analisis, hanya item-item dimensi ya, item-item per dimensi. Ini misalnya saja lah ya, misalnya saja, ini kan ada 17 nih, anggaplah item 1 sampai 10 itu dimensi, item 1 sampai 9 lah ya. Item 1 sampai 9 itu adalah dimensi A, ya, 1 sampai 9. Boleh juga nggak berurut, kadang kan kalau aspek itu biasanya nyebar ya, 1, 3, 5, 7. Biasanya menyebar. Tapi kita coba di sini analisis 2 dimensi, misalnya 1 sampai 7, 1 sampai 9 tadi dimensi A,
10 sampai 17 dimensi B. Angkanya tetap sama sih. Angkanya tetap sama, cuman harus kita cek di itemnya, blueprint-nya. Blueprint-nya nomornya nomor berapa aja. Nah, langkahnya tetap analyze, scale, reliability analysis, klik. Oke, kita reset saja ya. Kita klik reset supaya dibalik ke awal. Nah, saya bilang tadi ya, itemnya adalah 1 sampai 9 itu adalah dimensi pertama. Scalable-nya saya tulis ya. Anggaplah dimensi interpersonal pemaafan. Ya, klik statistik, scale if item delete, teman-teman tinggal continue, then oke. Nah, dia akan dicukup aja tuh. 0,675 mendekati 7 ya. Nah, ini banyak yang gugur ya. Karena dia sifatnya sebenarnya unidimensional. Saya potong jadi 2, saya belah jadi 2 ya kan. Belah jadi 2 dimensinya. Pasti ya datanya jelek ya kayak gini ya. Ini berapa aja item yang gugur nih teman-teman? Item 3 ya kan. Item 2, 3. Tadi yang unidimensional aja 2 dan 3 udah gugur kan? Iya. Tetap 89 tetap jelek ya? Iya. 89. Nah, berarti ada 4 item yang gugur yang seperti kita bilang tadi. Berarti kita keluarin lagi. Nah, kita keluarin lagi. Kita keluarin item 2, 3. Saya agak cepat ya, udah jam 14.25 ternyata. 8, 9. Ya. Tinggal kita okekan. Nah, udah bagus kan? Nah, ini dia meningkat nih, Will. Yang pertanyaan Willia tadi. Nah, karena memang itemnya jelek ya, item 1, 2, 3, 4. Nah, tadi mungkin memang yang saya bilang tadi, ada item yang berkorelasi dengan item, berarti yang berkorelasi dengan 10 sampai 17 tadi, makanya jadinya menurun. Nah, ini 7,65. Jadinya berkurang jadi 5 item. Selesai. Nah, itu yang kita laporkan. Begitu juga untuk dimensi kedua, ya tinggal kita pindahin saja bagian yang jadi item dimensinya. Berarti dimensi kedua tadi seperti yang saya bilang adalah, ini saya reset dulu, dimensi kedua tadi dari item 10 sampai 17 ya teman-teman. Nah, tinggal klik statistiknya, dimensi apa tadi? Intrapersonal. Oke, dimensi intrapersonal. Tadi interpersonal, sekarang intrapersonal. Klik OK. Dan iya, itemnya baik ya. 0,812 karena tadi yang gugur tadi kan karena kita unidimensional, yang gugurnya 1, 2, 8 sama 7. Karena memang variabel ini variabel unidimensional ya. Unidimensional. Unidimensional itu berarti dia bisa dianalisis secara keseluruhan. Stres akademik berarti ya udah semua dimensinya akan mewakili stres akademik. Kalau yang multidimensional kayak saya bilang tadi, kepribadian Big Five, berarti ada 5 kepribadian yang kita bahas dalam diri kita. Satu orang bisa jadi openness-nya lebih tinggi, consciousness-nya rendah gitu. Makanya reliabilitasnya itu juga dibedakan. Nah, sementara kalau yang kayak stres akademik, kebermaknaan hidup, itu setahu saya itu unidimensional. Akan dijelaskan lewat mana? Teman-teman bisa tahu itu di bagian metode itu kan ada reliabilitas ya. Kalau di jurnal, teman-teman cek di metode, mereka akan jelaskan reliabilitas alfanya langsung. Kalau 1 doang, berarti itu kemungkinan ya memang unidimensional. Kalau beberapa reliabilitas dia bilang aspek ini atau dimensi ini, berarti dia multidimensi. Gitu. Ya. Aman ya sampai di sini ya? Insya Allah, Bu. Sip.
Saya coba, karena langkahnya sama ya. Saya coba sekarang dengan JASP. JASP lebih ringan sih. JASP. Nah, JASP hijau-hijau gini dia gambarnya. Masih loading. Nah, ini JASP. Kalau SPSS teman-teman harus beli lisensinya. Kalau sendiri mungkin nggak terlalu kuat, ya saya juga sendiri nggak terlalu kuat, beli aja di Shopee. Biasanya kalau di Shopee itu mereka kan punya akun SPSS itu kan biasanya akunnya dibagi-bagi ya. Satu akun itu bisa punya di banyak PC, di banyak ini. Jadi kalau misalnya di Shopee mungkin mereka yang udah pecah-pecah, jadi tetap legal ya, tetap halal gitu ya. Biar bekah ilmunya. Kalau JASP free, gratis. Selain JASP ada satu lagi namanya Jomapik ya, Jomapik. Itu lebih kurang kayak SPSS dan free juga, lebih enak sih, nggak terlalu yang kalau SPSS keluar satu-satu. Nah, ini lebih enak. Kenapa saya bilang lebih enak? Nah, kita cek kenapa enaknya ya. Langkah pertama, ini tampilannya JASP. Saya nggak bisa ngenalin satu-satu dulu, ini masih kabur karena belum ada data yang masuk. Ini tampilan JASP, teman-teman klik di contreng biru ini, ada 3 titik biru ya. Kemudian open. Dia enaknya JASP ini dia punya data library yang teman-teman, nah ini ada banyak data yang teman-teman bisa dijadiin itu sebagai data contoh buat belajar ya. Ada deskriptif, tes, ANOVA segala macam. Nah, kalau saya karena sedang tidak belajar ya, karena sedang mengajar, saya klik my computer ya, di browse saja. Poin pentingnya adalah JASP dia pakai data walaupun Excel, tapi titiknya kan kalau Excel itu XLX ya, XLXS ya. Kalau JASP dia pakainya .csp atau txt atau JSP. Nah, nih kan input data.csp. Jadi tinggal save as aja filenya dari Excel dijadikan CSV ya. Di screenshot saja kalau enggak ini. Nah, saya input data, open. Yap, datanya kayak gini ya. Again tadi yang tadi. Nah, ini datanya pertama ini teman-teman ada gambar kayak bertingkat gitu ya. Karena datanya adalah dianggap 1 2 3 4 data ordinal. Kalau teman-teman mau data variabel, tinggal klik di sini. Ya. Kok ini malah. Sebentar, nggak kelihatan sama saya. Kayaknya di sini. Nah, ini. Ada scale, ordinal, nominal. Ya kan, muncul ya. Ada scale, nominal, ordinal. Yang itu bisa kita pilih. Nah, untuk langkah selanjutnya, ini lebih mudah nih. Lebih mudah. Kenapa? Karena dia cuman kayak kita klik, ini ada banyak pilihan. Kalau berarti teman-teman butuh reliabilitas, maka dia muncul di sini. Ada tulisannya reliability, tinggal klik, ambil single test reliability analysis, single test, karena kalau yang belah dua kan yang paralel ya, yang half apa tadi, bukan Goodman, satunya lagi lupa saya. Split half, kalau alpha dia single ya, yang single nggak double, kalau double beda. Nah, kita klik, muncul, masukkan saja itemnya ke sebelah. Ini P1 sampai 17 tadi punya saya. Tinggal drag. Nah, boleh drag ya, geser aja ke samping. Atau kalau nggak mau di drag, ini saya balikin, Ctrl A. Ini ada tanda panah ya, saya klik. Nah, itu kan balik dia ya.
Tadi kan sistem drag. Nah, ini sistem saya blok, saya pindahin ke kanan. Nah, sistem anak baik-baik kan. Biar taat peraturan. Terus apa yang dilakukan? Nah, dia langsung muncul nih. Nah, ini. Nah, ini masih loading ya. Birunya. Set. Nah, karena berat nih gara-gara ada zoom juga nih. Udah panas ya. Ya Allah, panas sekali laptop saya. Nah, langsung muncul. Kalau pakai, tapi ini dia McDonald ya. 0,8 0,859 poin estimasinya ya. Nah, kalau lowernya itu di bawahnya itu 0,798, di atasnya itu ada 0,88. Nah, teman-teman tinggal klik single test reliability di sebelah kanan. Nah, ada banyak ya. Ini ada Goodman, ada Greatest Lower, Aperage gitu ya. Goodman-nya ada ya. Nah, kita klik Crunchbug Alpha. Tinggal klik. Enaknya itu ya, tinggal klik muncul. Nah, gitu ya. Nggak klik hilang gitu ya. Kayak sulap gitu loh kalau JSP ini. Kayak sulap serius. Nah, terus kemudian ini baru reliabilitas, Bu. Terus daya diskriminasinya apa? Nah, ini ada tulisan individual item statistik yang bagian daya diskriminasi. Tinggal klik muncul. Nah, tinggal klik muncul. Ini if item drop-nya masih belum daya diskriminasi. Ya, kalau daya diskriminasi, teman-teman klik item race correlation ya. Gitu. Ya. Jadi yang diklik McDonald sama Crunchbug sama item race correlation untuk lihat daya diskriminasi. Nah, ini bagian sini mau di screenshot, monggo. Ya. Jadi yang diklik apa aja gitu. Kawan. Nah, coba dicek lagi. Ini yang gugur nomor berapa ya? Jadi item race correlation-nya jelas kan? Berarti yang gugur item nomor 2, 3, lagi-lagi sama mana tadi? 8 sama 9, ya kan? Iya, Bu. Sama gitu ya. Enaknya kalau di sini ya tinggal kita pindahin. Lebih 2 cepat ya, Bu. diklik. Iya, variabel 2 sama 3, klik, pindah. Hilang dia. Nah, 8, 9 pindah juga. Nah, hilang dia. Ini agak berat ya, nih yang biru nih. Lebih simpel, lebih cepat gitu ya. Lebih simpel, lebih cepat. Cuman karena di berbagai jurnal sering analisis dilakukan dengan SPSS, ya udah semua orang kayaknya mendewa-dewakan SPSS gitu ya. Tapi maksudnya kalau kamu paham program yang cukup banyak nggak apa-apa pakai SPSS. Tapi kalau mau yang ringan-ringan aja monggo JASP saja gitu. Nah, langsung keluarkan ya sebelum sama gitu. Kalau mau lihat lagi yang sebelumnya tadi kayak mana, tinggal masukin saja. Kopinya gimana? Tinggal di sini ada klik kanan, ada copy. Mau copy secara keseluruhan atau enggak? Ya, tinggal copy. Atau saya mau add note ya. Ini mau disimpan. Nah ini, boleh add note langsung. Langsung bisa add note gitu. Berdasarkan, nah, data di atas, maka diketahui nilai reliabilitas alfanya adalah 0,869. Dengan demikian, ya gitu. Dengan demikian, data dapat dikatakan reliable. Sebenarnya sangat reliable kan, gitu. Jadi nanti kayak ini langsung bisa di-copy ke Microsoft Word. Coba kita pindahin ke sini ya. Nah, oh ini saya nggak klik semua tadi. Langsung pindahin. Nah, agak beda memang tampilannya ke SPSS. SPSS dulu, ini tabelnya udah cantik. Dulu lebih jelek daripada ini. Angka aja kayak gitu SPSS. Sekarang beruntung lah, dulu lebih ini. Ya, coba lihat ya. Ini kalau copy semua ya. Nah,
berdasarkan data di atas ini, note-nya itu cuma untuk di sini ya. Jadi kayak teman-teman buka lagi nanti kayak ingat gitu. Nah, jadi bisa di-save. Gitu. Ya, SPSS panjang ya. Ya SPSS cuma berapa menit gitu. Gitu teman-teman. Jadi JASP bisa di-download. Teman-teman bisa download sendiri sih. Lebih enak juga, lebih ringan. Apa ya? Ini. Saya berhenti stop sharing dulu. JASP bisa teman-teman download sendiri, kemudian SPSS juga bisa download sendiri. Apa ya? Sekarang udah mulai geser sih. Kalau dulu memang tidak banyak orang yang terlalu paham dengan JASP, tapi nggak tahu apakah skripsi nanti teman-teman lebih diperkenankan untuk SPSS atau JASP. Makanya saya tampilkan dua-duanya, karena kan setiap universitas punya aturannya masing-masing. Jadi saya sampaikan dua-duanya, JASP dan SPSS gitu. Kadang nggak universitas sih, dosen pembimbing. Beda dosen pembimbing. Satu, nggak mau, saya maunya JASP karena dosennya pahamnya JASP. Atau nggak mau, saya maunya SPSS karena dosennya yang pahamnya SPSS. Ya udah berarti Bu, saya paham dua-duanya Bu gitu. Ibu mau yang mana gitu kan. Makanya saya kasih dua-duanya. Monggo silakan teman-teman mau pilih yang mana gitu. Ini udah 14.40 teman-teman. Ada pertanyaan sebelum saya benar-benar tutup? Nah, aman. Saya nggak tahu ini orangnya masih ada atau enggak ya. Lady, ada yang mau ditanyakan, Led? Nah, pesannya adalah, kan sudah dapat data punyanya teman-teman. Silahkan dilakukan analisis. Nanti dicek, ya paling enggak nanti sebelum laporan akhir teman-teman tahu, oh data kami jelek atau enggak. Kalian mau bertahan dengan laporan dengan data yang seperti itu, atau tambah subjek gitu. Kayak kalau misalnya separuh lebih, saya minta tambah subjek ya. Jadi teman-teman cek ya, datanya teman-teman, itemnya gugurnya berapa gitu ya, dicek datanya. Jadi dicek, diangsur lah laporannya, diangsur, jangan nanti di akhir gitu ya teman-teman. Itu saja dari saya hari ini. Benar nggak ada yang ditanya lagi? Wilya, besok nanyanya yang banyak lagi ya, karena kalau misalnya praktikum ini, kalau saya nggak ditanya, saya nanti nggak keluar semua gitu. Yang harusnya ini harus disampaikan. Nanti takutnya lupa ya. Itu buat teman-teman juga harus wajib bertanya gitu. Kalau nggak tahu nanya, itu penting buat teman-teman. Gitu ya, aman ya? Gitu. Ketemu lagi hari Jumat ya teman-teman. Ketemu lagi hari Jumat. Kalau akan lebih baik kalau misalnya teman-teman praktek langsung dengan JASP sudah atau SPSS hari Jumat ya, gitu. Sekian dari saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman, tetap sehat. Ini recordingnya saya cek dulu ya, memungkinkan atau tidak saya upload ya. Saya harus nunggu wifi soalnya.